Alif sampai juang akhirnya. Kalau masalah ziarah sih kan memang nggak, maksudnya ya itu sesuatu yang hal yang memang kita rutin lakukan sih for me dan Noah juga dan keluarga gitu maksudnya. Jadi itu kayaknya nggak berkoneksi sih ya, tapi karena buat aku ziarah itu kan kayak sebuah kegiatannya. Posisi oke, aman baik. Oke, sendirian banget nih saya. Deh sendirian. Baik Pak, mundur dikit baik Pak ya. Semuanya sudah lama tidak bertemu secara langsung. Oke, yuk. Mulai ya. Oke ya, mulai ya. Yes. Oke. Persiapan konser di Singapura sendiri seperti apa dari mungkin fisik dari sejarah yang memang sudah dipersiapkan nanti di tanggal 18 ya? 19-20. Yes. Yang pasti I'm very excited bahwa ada my first international solo concert ada di Singapura. It's an intimate concert di RWS. Jadi persiapannya kalau ditanyain ya mungkin kalau sekarang nih aku lagi gencar-gencarnya mempersiapkan fisik. Karena for the first time aku pernah It's Me BCL itu kita aku nyanyi 27 lagu satu hari, tapi ini aku harus nyanyi 20 lagu untuk 2 hari berturut-turut. Jadi fisik harus lebih dipersiapkan lagi gitu, apalagi sebelumnya kan maksudnya kita pandemi dan kita nggak, ya semua juga tahu ya mungkin menyanyi itu tidak sesering biasanya. Jadi aku pelan-pelan mesti menyesuaikan lagi fisik untuk bisa punya endurance yang cukup gitu ya untuk bisa menaklukkan 2 hari, karena kita tetap mau kasih experience yang sama berkesannya untuk kedua harinya gitu. Nggak mau kan tiba-tiba yang hari pertama oke, hari kedua drop gitu kan secara fisik gitu. Jadi aku nyiapin fisik, semua konsep panggung, lighting, visual, musik itu udah kita jalanin, tapi memang masih ada beberapa part yang masih kita on further discussion, masih kita diskusikan untuk bisa menyajikan sesuatu yang aku rasa paling tepat untuk disajikan di Blossom ini sendiri gitu. Jadi ya di situ ya sih. Awal cerita akhirnya bisa menerima Pinangan. Pinangan RWS ya, tapi ya awal ceritanya tuh memang jadi gimana ya, Mas Dodi ya kayaknya kalau itu ya. Jadi kan aku memang dulu brand ambassador-nya RWS gitu. Jadi aku memang punya kerjasama sama RWS tuh dari waktu itu, dan aku tahulah seluk-beluk tempatnya sendiri seperti apa. Terus tiba-tiba di saat gerbang ini sudah terbuka gitu untuk kita bisa secara internasional tuh kita bisa keluar masuk, bisa terima nggak pakai karantina dan segala macamnya gitu kan, itu kan selalu jadi pertimbangan orang untuk bisa traveling kemanapun. Jadi RWS tentunya dengan Indonesia sebagai salah satu negara terdekat dengan penduduk yang segitu banyaknya dan banyak sekali klien-kliennya yang dari Indonesia, mau menyajikan sebuah pertunjukan yang mungkin nantinya akan dia bikin terus gitu dengan penyanyi-penyanyi lainnya, tapi dia pengen aku sebagai yang ngebuka nih buat acaranya ini sendiri, untuk grab ngidupin lagi segala macam lah, the relationship in between two countries dan segala macamnya. Terus aku pun di tahap hidup aku sendiri pun aku lagi ngerasa sepertinya aku sudah melewati banyak hal, sudah melewati berbagai macam proses, sampai aku juga merasa ini siap nih untuk bikin konser gitu, untuk bisa men-challenge diri aku lagi membuat konser. Tapi apa yang beda ya, karena ini kita maju lagi nih, ada di luar, nggak ada, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, tapi di Singapura gitu. Dari situ ya dari manajemen tentunya diskusi sama aku apakah aku mau dan siap atau tidak, tapi aku rasa ya ini kayaknya sebuah kesempatan untuk aku juga bisa berbagi, nge-share diri aku yang baru dan segala perjalanan yang sudah aku lewati nih BCL nih ada nih sekarang judulnya Blossom gitu, dari yang ya itu udah terpuruk kita berusaha bangun, berjalan lagi, melangkah lagi sampai akhirnya aku bisa bilang sekarang aku ready to blossom gitu, dan itu akan aku tuangkan di konser ini sendiri. Jadi ya nggak banyak diskusi yang panjang dengan tim manajemen karena mereka juga kayak
amat sangat maksudnya secara venue, secara apa ya, mereka ngomong ke kitanya tuh udah mereka emang mau sekali gitu dari RWS itu emang mau. Jadi aku juga I'm excited kalau ada yang mengajak aku seperti itu, dan aku juga mau memberikan yang terbaik gitu. Jadi dengan diskusi-diskusi ini ready nggak, kita tanya music director, creative director, semua nih kita, jadi semuanya excited jadinya karena ini kan kayak baru lagi gitu. Jadi ya udah jalan deh gitu sampai ke. Selain persiapan fisik, yang paling menantang apa sih untuk konser ini? Ya karena gini loh, maksudnya lagu aku kan dari tahun 2000 berapa gitu ya, 2006 gitu, 2007 sampai ke sekarang. Ya challengingnya mungkin bagaimana menyajikan lagu itu dalam bentuk yang baru gitu ya. Tentunya itu kerja kerasnya Ronald Steven sebagai music director untuk bikin itu lebih keren, lebih sekarang, lebih baru, tapi tidak menghilangkan si lagunya ini sendiri. Karena kan lagu aku banyak lagu sing along, orang pengen bisa nyanyi bareng sama aku di lagu-lagu aku, lagu-lagu cinta. Gimana cara kita nge-package itu jadi sesuatu yang baru tapi nggak kalah nikmatnya didengerin seperti yang dulunya gitu. Nggak orang keganggu gitu. Kalau misalkan kalau dirubah kok jadi gini lagunya gitu misalnya, itu aja sih untuk memperbarui. Karena kalau aku mainin dengan aransemen yang lama, orang udah sering dengar, udah pernah nonton segala macam. Ini kan kita pengen sesuatu yang baru dari situ. Terus ya fisik berkaitan dengan segala sesuatunya gitu, dalam arti nanti number of yang melibatkan koreografi tentunya akan banyak gitu kan, karena secara image pun aku dari penyanyi ballad sekarang aku juga menyanyi dengan si BCL Boys ini gitu kan, selalu ada koreografi, terus konsepnya mau apa. Terus mungkin salah satu yang challenging juga karena nervousnya aja ya, nervousnya sendiri nih, aku mau present diri aku nih gimana sih gitu, memperkenalkan sesuatu yang orang udah kenal tapi ada perubahan, terus memperkenalkan lagi nih yang barunya seperti ini tuh kan nggak mudah gitu. Jadi itu dari mulai milih judul gitu kan, dari mulai nanti konsepnya seperti apa, visualnya seperti apa, all challenging, tapi it's a good challenge gitu, karena itu memaksa kita untuk grow lagi gitu. Jadi aku mikirnya oke, kita bikin, dan ini intimate kan, jadi bukan yang 10.000 orang yang nonton, tapi sehari ada 1.500 penonton. Jadi dengan venue yang skalanya untuk segitu. Jadi gimana menyajikan sesuatu yang entertaining visually sama didengar juga orang juga senang. Jadi whole package itu sih challengingnya untuk nyambungin semuanya. Terus bagaimana storytellingnya, orang udah tahu aku seperti apa, terus storytellingnya mau gimana, susunan lagu repertuarnya seperti apa, bajunya nanti kayak gimana, itu semua challenging. Tapi kalau aku personally, karena itu kan ada tim yang ngurus, tapi kalau buat aku personally tentunya fisik itu cukup challenging buat aku, karena itu kan my responsibility of my body and myself gitu kan. Jadi gimana caranya aku bisa menyajikan energi yang sama di 2 hari itu. Pilates salah satu rangkaian dari preparation mungkin? Tentunya Pilates, lari, renang, indoor cycling, semuanya aku lakukan untuk endurance, untuk ya maksudnya ngembaliin lagi muscle gitu kan, maksudnya untuk supaya nyanyinya fisiknya bisa kuat. Jadi emang segala macam olahraga yang emang aku rasa bisa membantu untuk performance ya aku lakuin. Tapi kalau Pilates kan memang rutin ya, aku dari dulu memang nggak pernah berhenti Pilates. Cuma mungkin yang sekarang aku lebih kencengin adalah kayak swimming, cycling, running gitu, mungkin lebih ke situnya sih, untuk kayak gimana nyanyi sambil dance gitu kan, dan bisa lumayan stabil suaranya, terus nggak kelihatan kayak kewalahan. Itu kan itu salah satu challenge-nya kalau misalnya mau nyanyi sambil dance, mungkin itu. Oke, ini kan tadi sempat bilang bahwa ini adalah Unge yang baru, Unge yang akhirnya bangkit. Ketika akhirnya, apa sih yang menjadi akhirnya Unge tuh sekarang new yang baru gitu? Gimana? Ya, I think prosesnya aja semuanya harus dilewatin gitu. Grieving sendiri kan ada prosesnya ya, dari kita belum bisa terima sampai kita belum sadar, sampai kita sadar gitu apa yang terjadi. Terus setelah itu apa gitu kan, apa yang kita lakuin. Aku rasa jadi merinding gue. Aku rasa segala proses itu aku lewatin dengan cukup sabar terhadap diri aku sendiri gitu. Jadi sedikit demi sedikit aku coba mengenal aku identik. I'm sorry to bawa ini lagi ya, cuma maksudnya dari awal aku berkarir sampai ke 2020
aku menikah 2008, udah sama Ashraf dari 2007. Jadi dari karir nyanyi aku tuh semuanya ada perannya almarhum di dalam perjalanan aku, dan identik kan. Kita berdua tuh identik, orang tahu nih mereka sama-sama. Jadi untuk tiba-tiba sendiri menjadi diri yang pure sendiri itu kan nggak mudah gitu, sulit. Jadi aku harus mengenal lagi diri aku sendiri ini seperti apa, berdiri sendiri seperti apa, tidur sendiri seperti apa, makan sendiri seperti apa. Jadi dari situ ya aku mencoba mencari apa yang dari diriku yang lama yang bisa aku bangkitin lagi semangatnya, dan apa yang aku temukan di perjalanan itu untuk bisa membentuk diri aku a better one sekarang sendiri gitu loh. Jadi itu karena amat sangat masuk ke segala aspek gitu, personal masuk, ke dalam karir masuk, semangatnya masuk di situ. Jadi ya itu aku berusaha sabar aja, pelan-pelan mengenal diri sendiri. Dan aku sekarang, aku nggak bisa bilang ini udah paling kenal aku sama diri aku sendiri, udah paling hebatnya lah aku dibandingin kemarin-kemarin tuh, bukan begitu. Tapi aku masih dalam proses, tapi prosesnya sekarang blossoming gitu, udah lebih more happy times, semangatnya lebih banyak gitu. Jadi aku siap untuk memberikan energi itu, karena kan kita nggak mau dong, maksudnya awal-awal ditonton orang tapi orang kayak ngeliat energi yang lagi in pain, ngeliat energi yang ini yang itu. Sekarang ini energinya udah berubah lagi, energinya dari blossom, I want to give happiness gitu. Maksudnya happiness tuh hope ya, mungkin lebih ke sebuah harapan kalau apapun tuh bisa kita laluin sih. Mungkin kalau dari dalamnya, secara dalamnya tuh begitu. Cuma ya baik itu berusaha gambarkan dari looknya, dari musiknya, dari repertoar lagunya, dari aransemen barunya nanti seperti apa ya. Ini nggak akan jauh berbeda karena it's still BCL, tapi ini BCL yang ini udah banyak yang dia temukan nih dalam perjalanannya, udah banyak pelajaran baru yang dia temuin, udah menjadi orang yang lebih ada isinya daripada yang sebelumnya, karena apa yang sudah terjadi gitu. Jadi gimana menghadapi masalah, bagaimana menghadapi gimana tetap punya semangat di saat kita nggak even tahu mau semangatnya kayak gimana. Itu tuh aku pengen orang tuh ngelihat itu juga gitu, ngelihat itu dari, jadi yang berkembang dari diri aku tuh dari dalam tuh perkembangannya buat aku sih banyak. Memang nggak mudah, tapi banyak yang aku temukan di diri aku sendiri, karena aku sekarang berdirinya sendiri nih. Jadi aku lebih punya banyak waktu untuk mengenal ke dalam gitu, dan tidak ada embel-embel ya, mungkin mamahnya Noah gitu kayak ya sekarang ya. Tapi ya jadi fokusnya bisa lebih banyak waktu untuk fokus ke diri aku sendiri, ya itu aku manfaatkan untuk bisa menyajikan sesuatu supaya bisa ditonton sama audience, sama fans yang nyemangatin aku selama ini, sama teman-teman juga gitu yang never ending support gitu. Jadi aku thank you for that. Aku bisa juga ada di sini dan berani untuk membuat sebuah konser gitu di Singapura. Ya just do it deh. Kalau sekarang buat aku waktu tuh berharga banget. Kalau ada kesempatan, kita ngerasa kita mampu, kita lakuin, give the best. Oh enggak, ada rencana nggak nanti sebelum berangkat ke Singapura akan ziarah dulu ke almarhum? Kalau masalah ziarah sih kan memang nggak, maksudnya ya itu sesuatu yang hal yang kita rutin lakukan sih, for me dan Noah juga dan keluarga gitu maksudnya. Jadi itu kayaknya nggak berkoneksi sih ya, tapi karena buat aku ziarah itu kan kayak sebuah kegiatannya, tapi perasaannya tuh beda dari itu gitu. Kita mau berbicara udah orangnya juga somewhere else gitu kan, tapi menurut aku connection tuh kan tetap ada. Jadi kayak ya nggak masalah aku mau ngomong di sini, aku mau ngomong di mana, kalau I feel I wanna talk, I talk gitu, dengan nggak harus datang ke sana. Tapi itu memang hal yang rutin yang kita lakukan. Kadang mungkin aku bisa share di sosial media, kadang tidak gitu, tapi ya memang itu rutin karena kan buat aku ya sebagai salah satu kegiatan kita sekarang gitu jadinya sama Noah. Akan bawa Noah ke sana juga nggak, Mbak? Singapura. Dalam artian juga tadi kan sempat bilang akan liburan di bawah. Aku tadi sempat lihat ada pemandangan yang akan di bawah. Iya di dalam underwater itu, Kesempatan buat ajak Noah juga ke sana, Pak? Oh pasti dong. Aku Noah sih amat sangat excited ya dengan ini gitu kan. Makanya untuk mau nontonnya, teman-teman juga mungkin kalau yang dulu ada di konser It's Me BCL juga tahu Noah tuh kan kayak support banget gitu, terus nonton, terus aku nyanyi Bunda dia nangis gitu kan. Masih kecil banget, ini kan dia udah lebih ngerti, udah lebih dewasa, dia sendiri juga udah suka
nyanyi gitu di sekolahan gitu. Jadi dia excited banget. Aku cuma ngomong, Noah abis yang ini kalau ada next konser, if you ready naik ke panggung ya sama mami gitu. Dilakukan ya nanti. Kalau yang di sini aku bilang tadi kayaknya dari segi persiapan dan dianya sendiri kan aku mesti consider ya, dia kan juga melewati berbagai macam proses. Makanya aku nunggu dia nih, kalau dia udah kayak mami let's go do something, aku pengennya sih bisa ada kalau dia mau. Tapi kalau yang sekarang ini enggak, aku pengen dia menyaksikan dulu, dia nonton dulu nih kayak gimana. Aku kan 2 hari, sebenarnya plannya aku tuh sehari dia bisa ada di backstage, sehari dia bisa nonton di depan gitu. Jadi dia bisa lihat belakangnya gimana, chaosnya kayak gimana di backstage, dan dia bisa menikmati sebagai penonton. Pengennya dia belajar itu sih kalau aku. Noah sebagai penonton di sini dia juga akan ada kritik dan saran gitu nggak sih ketika dia melihat maminya manggung gitu? Ketika Dia so konser, far belum nonton, yang buat ini ya, dia belum nonton gitu. Tapi kalau dia nonton pasti ada komentarnya kalau dia. So far sih dia support ya, maksudnya dia seneng kalau nonton aku tuh, dia seneng gitu. Dia selalu memberikan komen, dan knowledge musiknya dia kan juga udah makin lama makin bertambah, udah punya kesukaannya sendiri, udah dengerin musik genre-nya tiba-tiba udah, nih genre apa ya nih anak-anak ABG ini sekarang, udah ABG kan udah mau 12 tahun, jadi kayak oh iya. Jadi aku rasa dia akan memberikan masukan-masukan juga sih, kalau ini lebih keren kalau gini, udah bisa gitu soalnya anaknya sekarang. Jadi belum aku share sama dia, ini belum aku share, karena aku share ada kritik lagi nanti dia. Biasanya pas komen apa sih Kak sama Noah? Kenapa? Yang paling di komen biasanya kalau kakak konser atau kakak apa biasanya paling di komen. Di komen, misalnya apakah itu soundnya misalnya, maksudnya kedengarannya enak apa enggak, terus seru apa enggak, terus kerasa apa enggak gitu. Misalnya nyanyi lagu sedih tuh kerasa apa enggak, terus bagaimana crowdnya, itu juga sesuatu yang dia suka komen gitu. Oh crowdnya ini mereka nyanyi bareng mami gitu misalnya gitu kan, so everybody singing gitu, how do you, kayak I love it misalnya, atau kayak oh ini yang ini dancernya begini, detail anaknya gitu. Jadi Nyanyi dong kakeknya, bukan sinetron kayak papanya atau gimana nih Kak? wah kalau itu aku nggak tahu, aku serahkan sama dia. Yang pasti dia amat sangat tertarik dengan whatever yang aku lakukan dan Ashraf dulu lakukan ya, dari acting, nyanyi, dia amat sangat tertarik dengan dunia entertainment. Tapi so far itu dia melakukan sebagai hobi. Tapi buat aku sekarang untuk persiapan aku ke konser sendiri gitu ya, aku rasa aku akan share dikit-dikit sama dia, terus lihat aja responnya dia sebagai generasi yang lebih kecil lagi daripada generasinya Alvin gitu kan. Alvin kan udah Gen Z nih, masih 20 something gitu, ini kan lebih the next generation. Target aku kan, aku tuh pengen nyanyi seumur hidup aku gitu. Aku pengennya maksudnya bukan harus bekerja terus ya, tapi aku ingin bisa hidup dengan menyanyi gitu. Jadi sesuatu yang aku suka lakukan. Jadi aku pengennya aku bisa relate terus ke generasi yang berikutnya. Salah satu yang aku lakukan adalah banyak nanya sama Noah gitu, apa yang lagi dia dengerin sekarang, apa yang lagi teman-temannya dengerin, musik seperti apa yang dia suka, terus kayak melihat aku as a singer tuh kayak gimana gitu kan di matanya dia. Jadi ada yang perlu dikembangkan lagi enggak nih dari maminya gitu. Itu salah satu yang aku biasa suka ngobrolin juga sama dia. Kamu ngajak Ariel sendiri prosesnya susah nggak sih? Ngajak Ariel di konser ini? Ngajak Ariel di konser. Kira-kira susah nggak ngajak Arielnya gitu aja. Jawaban aku begitu. Silakan diisi sendiri kolomnya. Udah ya? Iya. Aduh aku belum tahu, maaf banget. Nanti gimana ya? Aku belum dengar. Tapi aku belum tahu, belum bener-bener nggak tahu. Aku bener-bener baru tadi banget dikasih tahu. Jadi aku takut salah ngomong. Maaf banget teman-teman. Ya. Tapi nanti. Oke, makasih. Atau di mana saya? Ya foto. Di mana sih itu suara yang low tone itu, di mana sih? Yang mana lu, Say? Gue kelihatan. Silau. Sini ya, oke. Kiri. Ayo Pak, sini Pak. Kiri. Oke. Kanan Kak, namanya Yuli Lauton Kak. Oke, thank you. Teman-teman terima kasih ya. Terima kasih buat waktunya. Thank you so much. Thank you Pak. Sukses Pak. Buka jalan tolong. Jalan. Ya.